Halo Taurus, di sini aku akan general reading ya. Ini readingan umum dengan tema cara untuk mewujudkan harapan kamu atau perjalanan untuk mewujudkan harapan kamu ya. And then nanti aku akan shuffle reading dulu mengenai situasinya kamu atau harapan kamu tuh yang bagaimana ya. Kalian bisa menyesuaikan sendiri. Jika memang nanti resonate ini harapan kamu, ya berarti ini energi kamu. Tapi kalau ini bukan energi kamu ya di skip aja. Ya, nggak perlu dipaksakan ya. Oke? So Taurus, di sini aku akan shuffle untuk harapannya kamu ya. Sebentar. Sorry. Oke, ini untuk teman-teman Taurus yang harapannya untuk menyelesaikan masalah keluarga ya. Mungkin dalam situasi keluarga teman-teman tuh toksik ya, sering terjadi masalah, sering terjadi pertengkaran antara kamu dengan saudara kamu atau mungkin orang tua atau pasangan gitu. Intinya dalam keluarga ya. Dan di sini kamu bisa berharap kalau kamu tuh mendapatkan situasi yang baik, situasi keluarga yang harmonis, jauh dari perselisihan, pertengkaran gitu. Karena di sini aku ngerasain hawa panas dalam hidup kalian ya, terutama di lingkungan keluarga sering terjadi cekcok gitu. Padahal di sini kamu menginginkan keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh, rukun gitu ya, seperti itu. Oke Taurus ya, ini situasinya kamu atau harapannya kamu ya. Kalian bisa menyesuaikan. Ada The Fool, ada Queen of Pentacles, oke, ada The Emperor, The Page of Wands. Nah, di sini ya, aku ngerasain kalau teman-teman Taurus tuh mungkin sering ngerasain kekecewaan ya terhadap situasi atau terhadap seseorang yang bersangkutan. Tapi orang yang bersangkutan itu kayak nggak memperdulikan apa yang kamu rasakan atau apa yang sedang terjadi gitu. Jadi bawaannya tuh di sini kamu kayak bentrok batin sendirian gitu ya. Dimana di sini kamu tuh menginginkan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi karena mungkin mereka yang egois ya, di sini kamu kayak yang harus mengalah gitu ya. Dan ini sering banget kamu lakukan. Nah di sini ya, jika kamu kayak ngerasa kecewa karena kamu mungkin pernah menerima situasi yang tidak adil dari orang-orang di sekitar kamu kayak menyimpan perasaan sakit hati, perasaan dendam gitu ya. Nah di sini untuk mewujudkan harapan kamu ya, untuk kamu bisa mendapatkan situasi yang harmonis dalam keluarga, cobalah, berusahalah untuk melepaskan rasa sakit hati kamu terhadap mereka ya. Walaupun kamu di sini tahu kalau mereka tuh orangnya seperti itu, bahkan mungkin nggak bisa berubah gitu ya. Tapi di sini kunci dari kedamaian hati kita adalah pada diri kita sendiri ya. Jika kita ingin mengubah orang lain itu tentu mustahil ya. Tapi di sini yang bisa kita lakukan adalah merubah pemikiran kita atau situasinya kita sendiri ya. Semisal kita merasakan sakit hati, kita merasakan kekecewaan kepada seseorang ya. Nah pasti timbul rasa benci gitu ya atau dendam. Nah di sini ketika kita bisa memaafkan keadaan, melepaskan rasa sakit hati kita, maka kita akan merasakan kedamaian yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya mereka
sifatnya mungkin belum bisa berubah ke kita gitu ya. Tapi ketika kita bisa mencintai diri sendiri, menenangkan diri kita sendiri, pikiran dan juga hati, maka kita akan mendapatkan keseimbangan. Kita akan merasakan keharmonisan di sini ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau yang aku lihat dari kartu tarotnya ya. Kalau kamu bisa bersikap bijaksana, bersikap dewasa, maka semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lurus sesuai dengan harapan kamu ya. Semisal gini, kamu ingin mereka berubah ya, kamu ingin mereka bisa baik ke kamu, tapi kamu merasa sulit. Nah, di sini kuncinya yaitu kamu harus bisa menerima, bisa legowo dengan apa yang terjadi, dan mulai terus mengedepankan prinsip kalian. Misalnya, jika kalian berprinsip untuk selalu baik dengan semua orang dan menganggap semua keadaan itu baik-baik saja, ya tetaplah pada prinsip kalian. Dengan begitu kalian akan merasakan ketenangan ya. Oke. Lalu untuk masalah yang sedang terjadi. Oke, aku akan shuffle dulu. Di sini ada harapan untuk bisa menyelesaikan masalah di keluarga ya. Ini sepertinya karena memang terjadinya perselisihan antara kamu dengan seseorang sehingga menyebabkan masalah ya, masalah atau pertengkaran gitu ya. Nah, di sini kamu perlu memikirkan sebuah hal ya, dimana kamu harus memiliki prinsip sendiri seperti itu. Oke. Mungkin pertama-tama yang harus kamu lakukan itu ya, mencari sebuah fakta-fakta, mencari kebenaran-kebenaran yang ada. Oke. Dan mulailah untuk berjuang. Nah, di sini ketika kamu tahu kalau seandainya mereka mungkin tidak ingin memperjuangkan situasi yang baik ya, atau bisa dibilang tuh mereka hanya ingin larut di keadaan gitu ya. Tidak ada upaya untuk bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga gitu ya. Masalah dibiarkan begitu saja gitu. Nah, di sini udah waktunya kamu untuk bertindak, udah waktunya kamu untuk berupaya ya. Oke, di sini kamu layaknya kesatria ya. Kamu yang memiliki prinsip ya. Jadi kamu harus bisa melaksanakan apa prinsip kamu gitu ya. Di sini intinya yaitu kuncinya ya. Kamu harus bisa berdamai dulu dengan diri sendiri ya. Dan ketika kamu sudah bisa itu menguasai diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih merasa terlatih dan tidak sering terpancing emosi gitu ya. Oke. Iya. Di sini memang sangat perlu untuk menyeimbangkan situasinya kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya. Ya, di sini ada energi kebaikan, ada energi positif di mana masalah dalam keluarga kalian yang sering cekcok ini ya, mengenai alasannya atau penyebabnya apa, kalian bisa menyesuaikan sendiri. Di situasi ke depan mungkin ada energi yang positif di mana hubungan kamu dengan keluarga menjadi seimbang ya, semuanya berjalan dengan baik dan juga merasakan kedamaian ya. Oke, di sini ya kuncinya itu ya, caranya kamu untuk mewujudkan harapan kamu untuk menyelesaikan masalah keluarga ya. Kamu yang harus sering mengalah ya, dan kamu yang mungkin harus apa ya, lebih memikirkan situasi ya. Seperti itu. Karena di sini kalau yang aku lihat kamu adalah seseorang yang benar-benar peduli dengan orang lain gitu ya. Jadi di sini semisal kamu nungguin mereka untuk bertindak, untuk apa ya, kayak berupaya mendamaikan situasi ya nggak akan gitu loh, nggak akan terjadi karena mereka tuh hanya mencintai diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini kamu yang perlu menghandle situasi gitu ya. Mungkin seperti itu sih untuk mewujudkan harapan kamu agar masalah tuh tidak semakin runyam atau bisa juga selesai gitu ya, bisa dikatakan selesai gitu.
Ya mungkin seperti itu ya, cara-cara untuk cara atau perjalanan untuk mewujudkan harapan kamu dalam mengharmoniskan keluarga ya, seperti itu. Banyak-banyakin berdoa ya, dan juga banyak-banyak menyadarkan diri sendiri kalau situasi yang terjadi itu emang toksik, dan emang kita yang harus bertindak dalam menyelesaikannya ya, karena menunggu orang lain untuk bertindak tuh kayaknya mustahil gitu ya, karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Beda lain dengan kita yang selalu peduli dengan situasi sekitar kita gitu. Oke Taurus, aku rasa cukup sampai di sini dulu readingan kita. Semoga readingan ini bermanfaat, ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, dan buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian Taurus ke depannya. Untuk kamu yang resonate ingin melakukan personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box, kalian bisa cek. And then untuk kalian yang merasa tidak resonate, ya udah nggak usah baper, nggak usah diambil pusing, mungkin bukan energinya kamu ya. Well, Taurus, terima kasih banyak sudah menonton readingan ini sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readinganku berikutnya. Bye Taurus.